Kulit ayam, Bro. Kulit ayam. Oh, Jadi food vlogger gua. vlogger. Kembali lagi bersama dengan Cipeng Vlog. Kan udah beda kalau di TV nggak bisa kayak gitu kemarin kan. WhatsApp dok nggak bisa. Hari ini video kali ini akan terbagi jadi 3 part nih. Jadi 3 part ini video request dari netizen mengenai 3 sepatu yang di request terlalu banyak. Apa tuh? Pertama kampes. Oh. Dia jujur iser ya. Kalau nggak review iser gue digebukin iser kayak. Ini orang paling nggak takut apapun. Kayaknya cuma takut Tuhan dia tuh. Iya. Selain itu dia nggak takut. Kayaknya papa mamanya kayaknya kalau apa-apa ditampol tuh kan. Seruduk kemudian. Kedua Patrobas yang batik. Oke, batik. Terus Brodovis. Oh ya, Brodo paling banyak ya. Iya Brodo. Ini enaknya mau bahas yang mana dulu nih? Kampes dulu ya. Kampes sih. Kampes ya kampes. 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 Makan lagi. Mau nggak nih? Tadi saya udah coba dong. Renyah. Ayo. Renyah benar. Nah, Sambil minum nggak? Nggak ada teh botol lagi. selek. Jadi si kampes ini udah aku pakai hampir 4 hari. Termasuk ke siaran TV. Soalnya biar aku bisa review dengan jujur. Oh, udah pernah masuk TV? Kemarin di WhatsApp dong. Oke. Jadi ada tulisan bangga buatan Indonesia sama. Ini kan program pemerintah, boleh dong. Boleh dong. Boleh. Ininya secara boxnya aku suka rapi. Kampes. Boxnya rapi itu disobek nih, nggak tahu sama dia kenapa. Bangga buatan Indonesia. Rapi maksudku brandingnya di medsos tuh keren. Ini gitu. Dan sebelum dia menyatakan dirinya sebagai parodi atau bootleg. Oh, bootleg ya. Sebenarnya jujur aku emosi ya sama kampes nih. Karena di awal aku nggak, kalau yang di awal nih tujuannya. Si kampes ini awal mula dia nggak suka sama Kompas PMP. Awal mulanya. Karena gimmicknya terlalu banyak dan ya intinya attitude-nya si Aji Handoko sih. Bukan lebih ke brandnya tapi attitude Aji Handoko. Jadi kampes ini akhirnya dibuat sama fansnya Kompas di daerah Malang. Dan itu artinya sempak. Kampes artinya sempak. Dibalik walian, kalau orang Jawa bilang walian kayak Oh, iya. sempak sempak bro, dibalik jadi kampes. Awal mula dia itu membuat sebuah gerakan kayak macam demonstrasi lah, menolak kalau dia bilang kapitalisme yang dilakukan oleh Aji Handoko. Sepatunya tuh warnanya hijau juga, yang Papa Racing Mama Shopping gitu loh. Iya, yang ulekan. Nah, yang aku nggak begitu suka tuh adalah salah satu orang yang bergerak di belakangnya. Kalau ownernya Kampes, aku tahu bahwa ownernya Kampes tuh emang nggak pernah punya Kompas dan selalu gagal mendapatkan Kompas. Nah, salah satu partner tuh si Yoga. Jadi Yoga itu aku tahu dia jualin Kompas, dia pernah menghujat Kompas, terus dia pernah risal Kompas, tapi tiba-tiba dia buat ini gitu loh. Jadi menurutku agak terlalu hypocrite ya pada waktu itu aku berkata. Terus kedua, saat itu di awal dia berstatement tidak akan menjual. Awalnya cuma Gerakan, iya, tapi ujungnya dijual juga. Dan yang ketiga, pada waktu yang hijau itu naik di Shopee, di resell pak. Nah itu aku jujur langsung ngomong, bro, kamu kalau mau buat gerakan ya kalau ujungnya resell juga ya sama aja bro sama gerakanmu. Nah terus gimana mas? Ya kamu kalau mau buat gerakan kayak gitu jangan sampai ada resell dong. Masa kampes yang Mama Racing itu di resell sampai 1,5? Ada di capturean aku share. Akhirnya kayaknya masukannya diterima, terus Instagramnya hilang. Nah itu mulai dari apa kalau bilang perubahannya dia besar-besar itu ketika Instagramnya hilang, di report sama Aji Handoko. Hilang Instagramnya, dia rapat sama Iser. Terus akhirnya terjadi perubahan besar di kampes. Getske masuk di situ untuk sebagai Azam, pas Ustadz Azam. Getske itu masuk sebagai konsultan di building sepatu sama insole. Terus brandingnya jadi beda. Nanti liatin ya Nil. Ya. Si Instagramnya kampes itu jadi rapi banget. Terus di situ dia tidak mulai menggunakan emosi, tetapi dia lebih menerangkan bootleg itu apa. Nah kalau ini udah berbeda. Jadi jujur ada yang mengatakan hilangnya kampes, Instagram kampes itu memang ya terlalu Kompas yang terlalu ya kejam lah ya. Tetapi ada yang mengatakan, kalau aku berpikir Nil, hilangnya Instagram kampes itu malah membuat sebuah trigger si kampes itu ngebuat bootleg yang rapi. Jadi pro ya. Nah si nggak pro, ya netral aku tetap, karena kan aku akrab juga sama Aji kan. Nah
Dan aku mengatakan sama Haji Handoko, daripada kamu habisin energi untuk ngurusi Campes, anggap aja dia sebagai kritik. Karena aku ketemu sama dia tuh di kopi kalian. Ya kamu fokus aja sama gerakanmu, kamu kan udah mau collab sama Fucking Rabbit. Ya anggap aja apa yang dilakukan Campes itu sebagai kritikanmu gitu loh. Gitu ya, dan apa yang terjadi kalau sampai Campes lebih bagus dari Kompas kualitasnya, artinya kamu harus memperbaiki. Iya, betul. Gitu. Terus harganya lebih murah juga sih. Dan bakal goib-goib juga nggak? Enggak sih, karena ketika udah dipegang sama Getsuki menurutku nggak bakal goib. Karena Getsuki itu lumayan Ide ya? gede kalau di Cikupa dan Serang ya. Terus Bisa jelasin nggak dong bootleg itu apa? jujur bootleg itu kalau aku nggak paham mengenai history bootleg ya. Tetapi bootleg itu adalah kalau di luar tuh kayak sebuah gerakan untuk mengkritik brand utama. Kayak plagiat gitu? Nggak, Enggak. mirip tapi kritikan. Dan kalau di Indonesia sendiri kan dari hak kekayaan intelektual, kalau logo beda dikit itu udah nggak bisa dituntut. Iya. Jadi misal aku buat swoosh, tapi swooshnya beda 5 cm udah nggak bisa dituntut. Dan kalau nggak salah, aku pas sempat baca di postingnya Campes, ntar post juga, itu ada dia membandingkan Bapesta dengan Nike Air Force. Bapesta kan mirip banget sama Nike Air Force. Gak ada bedanya itu, cuma logo doang. Nah, Campes memposisikan diri di situ sebagai kritikus brand utamanya. Lalu Iser masuk. Nah, ini yang mengubah change, mengubah game. Iser itu kan ada masalah personal ya sama Aji ya. Dan masalahnya itu sampai masalah personal itu ruwet ya sama Aji sama Brian. Dan ketika Iser masuk ke Campes, ya aku langsung penasaran dong. Kok sok kelas Iser collab men? Tiba-tiba dikasih sama Iser nih. Yang punya bukan Iser tapi Iser kan terlibat di situ. Terus aku pakai di acara TV, roket bro, langsung followernya berat. Terus anak-anak TV pada bingung, kok keren-keren. Nah, biar teman-teman tahu, ini review jujur, sebelum aku review, aku sekarang saya pakai, dan ini kotor, terbukti bahwa ini kotor. Tipenya artinya adalah Gateli. Bajingan. Gateli. Ini bener-bener Campes untuk Indonesia. Main ke rumah temanku yang Gateli. Gatel apa sih? Gatel tuh makian Jawa alat kelamin kucing betina, Pak. Anjing betina, Pak. Anjing gak, namanya aja Campes Gateli itu. Ya kalau dibilang kenapa mirip? Gateli itu. Karena nek wong Jawa ngomong asu podo plek. Oh, ben gatel, Bro. Gatel tuh kayak ya wis ben urusanku tapi pakai makian kayak jancuk. Nih. Kan biasanya ada surat-surat Kompas, Kompasnya main ke rumah temanku yang Gateli. Aku ada Kompas kok. Jadi ntar ya. Ada kok. Ini yang mana VIP? VIP, ada tulisannya kok. Asu. Ini Kompasnya si Ewin, bukan aku udah gak punya Kompas ya. Nih, surat sama surat, ukurannya sama. Gateli. Teruntuk teman Kompas dan darahku biru. Biasa kan ada tulisannya. Yang ini teruntuk temanku yang Gateli. Sebuah kata yang sering digunakan dalam lingkup pertemanan, sedikit kasar namun memiliki keakraban pertemanan. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan seseorang yang memiliki sifat kocak, konyol, asik, dan seru. Campes untuk Indonesia, Kompas untuk Indonesia, jancuk. Nih ya, nih. Gateli itu gazel dong kalau di... Iya Pak, tahu tapi anjing lah. Nih terus ininya Kompas, Campes tapi ada sepatunya. Ada sepatunya. Ininya mirip, ya kan ada stikernya. Tapi kalau soal box tebel Campes. Tebel Campes ya? Tebel Campes. Nah, kita lihat untuk ininya juga ada di Campes. Harganya dicopot nih. Nah, kita lihat di kualitas sekarang. Untuk outsole, si Campes ini mengendalikan buildingnya kalau kan Nike SB Blazer sama Adidas Superstar. Kalau Kompas mengendalikan basisnya Kappa. Ya kan? Tapi ini belum ada, ini masih custom, belum ada tulisan Campesnya. Soal building, foxing, ukurannya sama, sekitar 35 sampai 40. Kerapiannya pun sama. Nah, tapi kalau soal kokoh, uniknya tuh kokoh Campes. Setuju. Nah, yang paling unik cuma satu, Pak. Kompas itu tidak bisa membuat insole yang bisa dicopot. Serius. Kalau itu bisa. Campes dicopot, Pak. Oh, iya. Nah, ini yang menurutku faktor kalau aku bilang jangan sampai bootleg. Bootleg itu kan sebenarnya kalau kata Campes itu sebagai gerakan mengkritik brand utama. Kalau sampai bootleg itu kualitasnya lebih keren daripada brand aslinya, itu kritikannya tajam banget. Masalahnya nih insole bisa dicopot, Pak. Harganya lebih murah. Dan kalau kamu lihat, ini udah dipakai
Ewin 4 kali. Ini dipakai aku 4 kali. Terus soal kanvas. Kanvasnya Kompas ini jujur kalau orang bilang masih kasar. Ya kan aku bilang kan. Cuman kan dia kontennya dia gimmicknya bagus. Rapi, jahitannya rapi. Tapi loyo nggak sih Kompas? Ya enggak, ini udah dilaminating juga tapi kan dipakai berkali-kali. Nah, kalau kanvasnya si Campes itu udah 12 os, Pak. Oh 12 os. Iya, jadi ini 10 12. Jadi kalau lu Oh. bilang ini beda, ini nanti dibandingin nih. Gue bandingin langsung. Aku di sini review jujur ya. Terus ini juga ada extra lace, jadi sama-sama aja. Nah ini. Terus kalau soal ini sepatu, ini jujur untuk soal midsole kalau kita lihat sambungannya itu sama-sama kan biasa ada namanya sambungan ya. Nah kalau kita lihat ya, ini di depan gum. Terus untuk soal foxing, ini broken white, ini all white banget. Terus untuk soal kekokohan, kokoh Campes, kanvas Campes, tapi soal jahitan sama, gimmick bagus ya. Susah sih Pak. Ini bagusan Campes ya. Ya kalau soal bootleg itu makanya aku bilang kan orang-orang bilang Campes tuh jelek ya, masalahnya soal bootleg. Kalau dari lihat kayak gini tuh udah jelas bagus Campes Pak. Iya. Bener. Aku nggak muji tapi kalau Kompas aku akuin ini temanku gitu loh. Maksudnya kan aku tahu Campes kan dari medsos. Kita bandingin aja face to face, biarin netizen yang lihat gitu loh. Ya kan? Soal kanvas dan kawan-kawan ya, tapi kalau soal konten ya karena ini bootleg, konten originalnya menurut gue ya Kompas di atas angin. Gimmicknya di atas angin. Tapi soal umur juga dong, umur. Nah, ini dilihat bagian belakang ya. Bagian belakang ya dilihat ya. Iya. Beda. Jadi dan lebih empuk mana? wah ya karena insole bisa di ini ya, insole Campes toh Pak di atas angin toh, insole Gatscape bro. Tuh, insole bisa dicuci, insole itu udah beda sendiri masalahnya. Terus ada extra lace juga, jadi menurutku ya kalau dari kelemahannya Campes cuma satu, outsole-nya belum ada logonya. Outsole-nya belum ada logonya Pak, ya kan? Tapi empuk banget ini. Ya emang makanya aku bilang Campes ini kalau dilihat kokoh. Kan dia bootlegnya dari Kompas, inspirasi dari sini. Cuma dia membuat lebih better dan janjinya emang lebih better. Sampai kemarin aku pakai di iNews, ada yang pakai Kompas dibandingin, aku asu. Dia anjing gue beli resell Kompas 600, lu beli Campes berapa tir? 280 nape. 250 malah. Terus orang kan langsung kayak anti kritik kan. Jadi sebenarnya ini perkara supply and demand. Ketika sebuah brand tidak bisa memenuhi hukum supply and demand, penawaran permintaan, akan ada brand lain yang mengisi. Ada yang KW, ada yang bootleg, ada yang apalah, gitu loh. Ini aja terinspirasi dari Nike Blazer. Jadi ini kayak sebagai mengisi demand-nya si Kompas. Dan jangan salahin kalau harga resell Kompas tuh hancur sekarang. Dulu Kompas yang Gazelle High, yang vintage, itu 1,5. Sekarang 600 doang. Salah satu faktor utamanya itu ini Pak. Jadi menurut gua tujuan Campes yang menghancurkan harga reseller Kompas terjadi real Pak. Hancur harganya. Jujur hancur, harga reseller hancur. Ya walaupun gimmick tetap juara Kompas. Sekarang lu lihat, kalau misal semua reseller jualin Campes, hancur gak Kompas? Hancur lah. Nah, tapi kalau misal Kompas mau nuntut di pengadilan, misal Aji Handoko mau nuntut nih, let's say Aji Handoko nuntut, kena nggak? Kalau menurut gua enggak. Nggak, kenapa? Karena logonya beda. Logo beda. Logonya itu dia tajam, ini tumpul, jadi dipotong segini doang. Ini kan kalau kritikan, Nike kan sampai segini. Ini kan dipotong segini, ini dipotong lagi segini. Itu kayak Ituan Cerutu. Nah, jadi kalau misalkan ini dituntut di dalam hak kekayaan intelektual, kalau misalkan lu udah logo ini beda, udah nggak bisa diapa-apain. Ventela sama fans aja kan tidak bisa saling menuntut. Outsole aja beda. Walaupun sama-sama sebelum kena ya. Iya, nah itu yang aku bilang bahwa sebagai bootleg dia lebih better daripada brand aslinya, building quality-nya. Tetapi soal konten original Kompas. Apakah bootleg bisa lebih laris dari brand aslinya? Wah, itu kaget, gak tahu gua. Tapi kalau ini epic nih, masalahnya ada Iser di dalam. Adanya Iser di dalam sebuah brand itu akan membuat brand menjadi berbeda. Karena Iser itu keras banget loh. Dulu Campes sebelum ada Iser yang hujat banyak. Begitu Iser masuk, ngelipir semua, Cok. Ngelipir. Semua ditantang berantem sama Iser, anjir. Dan Iser tuh kan orangnya senggang banget, mukulin orang. Anak street banget. Anak street banget. Lo kalau macam-macam gebuk-gebuk beran namanya. Jadi dari upper menang Campes, dari keempukan menang Campes, dari foxing Campes,
Dari harga menang Kampes, dari outsole Kompas, dari konten Kompas, dari gimmick Kompas, tapi dari kekokohan Kampes. Ya udah, menurut gue 1-0 ini. Tapi ini Kompas yang versi sama hijau jauh ya dok bagusnya. Jauh sih. Ini kan collab. Sekarang gini deh, ini artikel GR. GR dibandingin collab. Kalau sampai bagus GR berarti logikanya Bagus sih. ya udah. Tapi kan dia bootleg. Bootleg. Ya sekarang kan lucu kalau orang pakai bootleg ya. Sekarang gue pakai Bapesta sama Air Force. Ya tetap aja kan Bapesta lebih mahal harganya kan. Iya. Apalagi yang sama kaos. Tapi logikanya gini. Gue pakai ini kemarin di iNews. Orang malah kaget. Anjir, ini apaan pak? Kayaknya bukan Kompas ya. Kampes pak. Ada yang pakai Kompas. 600.000 dia beli. Langsung. Waduh pak, saya beli Kampes ya. Jadi emang tujuannya Kampes bisa menghancurkan ini. Destruktif. Ya terserah lu sekarang mau bela mana. Ya palingan berlomba-lomba kualitas lah ya. Nah ini berubah kualitas. Dan kalau Aji Handoko mau nuntut ya silakan aja. Tapi ini adalah buah. Ini pelajaran berharga terutama buat Aji Handoko. Makanya kalau kamu, karena aku udah nasihatin dia berkali-kali, jangan kamu tinggi kalau punya brand. Jangan merasa sok paling idealis. Karena kelak idealis yang akan membunuhmu. Akhirnya temanmu sendiri yang akan ngajar kamu kan. Iser kan yang nyikat dia. Dan aku berada di tengah-tengah. Seandainya pada waktu itu Aji Handoko tidak menjelek-jelekan pabriknya Semarang dan tidak menjelek-jelekin Cikupa, mungkin tidak akan terjadi kayak gini. Seandainya Aji Handoko menjambi supply dan demand ke reseller dan tidak terlalu banyak gimmick, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Kompas sekarang collab sama di brand Jepang. Tapi di dalam lokal dia dibantai sama Kampes. Sekarang kita tinggal lihat di tahun 2020 siapa yang kuat bertahan, Kampes atau Kompas. Part 1 selesai.